Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita boleh bertemu kembali di hari yang luar biasa. Karena kita menyambut hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kasih dan pengorbananmu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada firman-Mu itu sia-sia ya Bapa. Semuanya Engkau genapi dengan luar biasa. Engkau ajarkan kami untuk kami mampu berserah sepenuhnya kepada rancangan-Mu yang luar biasa bagi setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa pengurapan-Mu selalu turun atas kami yang datang dan mau mendengar akan firman-Mu. Dan terima kasih kami percaya bahwa mujizat tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi kami yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan yang percaya dan siap menerima berkat anugerah yang baru melalui firman-Nya, mengatakan amin, amin, amin. Luar biasa, pada hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Oleh karena itu tema pada siang hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi Kristus diperlukan bagi orang itu tahu apa yang disaksikannya. Kalau Anda dan saya mau menjadi saksi Kristus, Anda harus tahu apa yang akan Anda saksikan. Ya. Kesiapan itu sangat amat diperlukan untuk menjadi seorang saksi. Ya. Oleh karena itu, kita harus mampu meyakinkan kepada orang lain untuk menerima kesaksian itu dan mempercayainya. Ya. Hal demikian itu juga dialami oleh para murid yang diutus menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus Yesus. Ya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bukankah luar biasa firman ini? Ya, yang terkasih di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Mungkin ada di antara pendengar yang setia tidak pernah merasa bahwa kita ini sudah dipilih oleh Allah. Ya. Dikatakan lagi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi, saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan, dan kita sudah dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terang-Nya yang ajaib. Ya. Saya banyak mendengar perkataan dari anak-anak Tuhan. Ya, karunia saya Bu Pendeta cuma karunia jemaat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah orang tersebut tidak merasa terpanggil sama sekali, ya, berbuat sesuatu bagi warga kerajaan Allah. Jadi hanya karunia jemaat, datang, duduk, pulang setiap minggu, ya, sama aja. Tidak ada sesuatu yang menyentuh hatinya, tidak ada sesuatu yang menyentuh hidupnya. Jadi maunya hanya sedemikian saja, ya. Jadi
sedemikian rupa tidak lebih daripada Kristen turis. Ya, sudah dibaptis puluhan tahun, tetapi tidak pernah menyadari bahwa kita ini sudah dipanggil dan dipilih. Tidak mudah kita menjadi seorang anak panggil, yang dipanggil dan dipilih. Orang yang dipilih pasti itu diseleksi. Pasti Tuhan itu tahu rancangan hari depan untuk Anda dan saya. Oleh karena itu kita dipilih. Ya, biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau menyadari lebih dalam lagi apa kata-kata yang dikatakan melalui firman-Nya itu. Ya, tidak cukup cuma datang ke gereja, dengar firman, pulang begitu aja ya, sedemikian rupa. Ya, itu bahkan dikatakan itu sudah cukup baik. Pokoknya udah nongol di gereja itu udah cukup baik. Tapi di dalam perbuatannya sehari-hari kita tidak pernah tahu. Ya, banyak orang yang berpendapat sama seperti itu. Ya, hanya sebagai pengunjung saja. Ya, sedemikian rupa. Saya mau katakan, kalau kita hanya sebagai pengunjung atau dengan kata lain turis, tidak akan menjamin keselamatan kita. Kekristenan bukanlah suatu agama. Kekristenan adalah satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan intim. Hubungan relationship kita dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan mau memanggil Anda dan saya. Bangsa yang terpilih. Bangsa yang dipanggil. Ya, ayo sadarilah akan kedudukan kita sebagai anak Tuhan masing-masing. Amin. Ya. Di Alkitab ada dua saksi Kristus ya. Yang pertama, mereka adalah seorang Gerasa yang disembuhkan Yesus. Mari kita baca di Markus 5 ayat 19, 18 dan 19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Haleluya, amin. Betapa indahnya firman ini yang terkasih. Anda baca sekali lagi, meteraikan dalam tanah hatimu. Apapun keberadaan kita, mungkin ada pendengar yang sakit, mungkin ada pendengar yang stres, berbeban berat, letih lesu. Lihatlah orang Gerasa ini. Orang ini dirasuk oleh setan. Ya, dikuasai, diikat sedemikian rupa, betapa tekanan hidupnya. Tetapi pertemuan dengan Yesus melepaskan orang Gerasa ini. Sehingga dia mau ikut kemana Yesus pergi. Dia mau ikut. Why? Kenapa? Karena dia tahu berterima kasih. Tahu. Tidak mampu untuk membalas kasih Kristus yang sudah melepaskan hidupnya dari kegelapan, melepaskan hidupnya dari perbudakan. Kita boleh melihat bagaimana 10 orang kusta yang disembuhkan. Berapa yang kembali? Cuma 1. Suatu teguran untuk Anda dan saya. Bagaimana dengan diri kita? Berapa banyak yang dipanggil? Berapa banyak yang dipilih? Why dipilih? Karena hanya orang itu yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak menjadi seorang pemberontak setelah dibebaskan. Mari yang terkasih, sadarilah akan kedudukan kita yang sudah dipanggil dan dipilih menjadi anak Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah seorang wanita Samaria yang sudah punya 5 suami. Ya, yang bercakap-cakap dengan Yesus di sebuah sumur. Ya. Jadi di mata dunia, kedua orang ini sama sekali tidak dipandang karena latar belakangnya yang buruk. Tidak. Ya, dua-dua mempunyai latar belakang yang buruk. Ya, tetapi mereka mampu bersaksi tentang Kristus. Bagaimana Anda dan saya? Sudahkah kita menyaksikan kebesarannya? Di dalam firman Tuhan, kalau Anda senang membaca atau rajin membaca, atau seperti orang lapar kalau kita tidak membaca firman Tuhan, ada tertulis, "Setiap hari aku mengulurkan tanganku."
Berarti Tuhan Yesus itu setiap hari mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa kita ini domba di tengah-tengah serigala. Bahkan berkali-kali seperti apa yang Raja Daud katakan, Tuhan bebaskan aku dari yang tidak aku sadari. Berarti apa? Berarti sering kali perbuatan kita itu kita lakukan tanpa kita sadar. Atau bahasa yang sekarang nggak ngeh. Mau ngomong apa? Nggak ngeh, nggak nyadari apa yang diomong, apa yang dibicarakan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jadilah saksiku, jadilah saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mari yang terkasih. Karena Anda dan saya adalah perpanjangan tangan daripada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita dibebaskan dari perbudakan supaya kita juga membebaskan orang lain. Bukan cuma datang setor muka di gereja, cuma memanasi kursi gereja, pulang, that's it. Tidak ada satu jiwa pun yang kita mau selamatkan. Tidak ada satu jiwa pun yang kita mau menyaksikan bahwa Yesus Tuhan sudah menyelamatkan hidupku. Mari di hari yang berbahagia ini, Roh Kudus boleh mengingatkan kita semuanya. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Anda baca sekali lagi, Anda untuk lebih mengerti. Apa yang saudara dan saya sudah lihat, apa yang saudara dan saya sudah dengar, beritakan kepada sesamamu juga. Ya, supaya mereka itu juga boleh merasakan kasih Kristus. Merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda dan saya. Apakah yang luar biasa? Yaitu pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Dan pertemuan itulah yang membebaskan Anda dan saya menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ya, karena banyak sekali orang yang terikat. Apa artinya firman Tuhan? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Apa arti itu? Dan itu benar-benar yang Yesus lakukan. Bahwa ada perbuatan ajaib di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan cukup hanya untuk diri sendiri. Jangan cukup pokoknya aku selamat. Aku yang selamat, aku yang sehat, aku yang kuat, aku yang makmur. Yang lain, I don't care. Berapa banyak pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti, Dia tidak akan tanya, berapa penghasilanmu tiap bulan, berapa kayanya kamu, berapa banyak jumlah rumahmu, berapa tinggi pangkatmu. Tuhan tidak tanya itu. Tetapi apa yang ada, berapa banyak jiwa yang engkau sudah selamatkan. Ayo, waktunya kita mau memperbaiki diri kita. Haleluya. Kita akan kembali apa artinya menjadi saksi. Di dalam satu persidangan, suatu perkara selalu ada itu yang namanya saksi. Ya, tidak sembarang orang bisa diajukan sebagai saksi. Menjadi saksi di dalam satu persidangan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Menjadi saksi itu bukan saksi palsu yang terkasih. Menjadi saksi itu bukan cuma ngomong abla-abla-abla, tapi tidak tahu kemana ujungnya. Bukan itu. Menjadi saksi itu adalah saksi yang benar, yang kita ketahui sungguh-sungguh. Ya, contoh, saksi mata adalah seseorang yang mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa atau kejadian perkara yang disidangkan atau berada di tempat kejadian perkara. Ya, jadi saksi mata itu melihat sungguh-sungguh dan dapat menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dialami, dilihat dan didengar. Dan bukan untuk menceritakan pengalaman orang lain
atau menceritakan apa yang dia dengar dari orang lain. Apa kata orang? No. Apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita alami. Dan itulah yang dikatakan menjadi saksi yang benar. Ya, jadi bukan menurut kata orang. Demikian juga ketika kita menjadi saksi Kristus. Ya, kita harus memenuhi kriteria dan syarat yang disebutkan di atas tadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka juga menyaksikan apa yang dia alami, yang ia pegang dan ia lihat tentang Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, mereka tidak memberikan kesaksian yang bukan-bukan, ya, melainkan kehadiran Kristus yang mereka alami sendiri di dalam kehidupannya. Mari kita baca di dalam Matius 17 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kalau saat ini Yesus berdiri di hadapan Anda? Ya, kemudian apa yang mereka lihat seperti yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes tadi? Ya, dia melihat bagaimana Kristus dimuliakan di atas gunung. Ya, dan sedemikian rupa mereka menjadi ketakutan sampai mereka tersungkur. Pertemuan pribadi Anda dengan Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan melupakan seumur hidup. Orang yang sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa dipisahkan lagi. Oleh karena itu, alamilah, milikilah kerinduan supaya saudara dilawat oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebelum tidur malam, Anda berdoa, Tuhan, lawatlah saya. Tegurlah saya, baik itu melalui mimpi, baik itu engkau hadir di dalam kamarku. Mintalah, Anda mempunyai satu kehausan, kerinduan untuk bertemu sendiri dengan Yesus. Percayalah, itu akan mengubahkan total kehidupan kita. Haleluya. Ya, karena setiap daripada kita, ingat, dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sekali lagi, menjadi saksi bukan dengan perkataan semata-mata, ya, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Anda boleh bersaksi, aku ketemu Tuhan Yesus, aku begini, aku dilawat, tetapi perilaku kita seorang pemberontak, that is nothing, dan itu bohong. Ya, sedemikian rupa yang terkasih, akan terjadi buah-buah roh. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan nyata sekali, kelihatan sekali. Ya, yang dahulunya seorang pemberontak menjadi seorang yang lemah lembut. Atau seorang yang mampu untuk merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Tidak ada kesombongan lagi. Ada satu pribadi yang diubahkan. Karena kuasa Kristus menyelimuti dirinya. Ya, mari dimanapun kita berada, responilah panggilan Kristus ini. Jadilah pemberita Injil dan menjadi kesaksian atas kebaikan dan kedahsyatan Tuhan, ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun juga mereka mau dan melihat ada apa ini di dalam hidup yang Anda dan saya alami. Mari kita baca di dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Ini benar ya. Jadi saya tadi salah. Kisah 1 ayat 6 dan 7. Ya.
Jadi pada ayat 7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, sedemikian rupa. Karena murid-murid itu bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu tahu. Ya, sedemikian rupa. Tetapi kamu akan menerima kuasa nanti. Pada waktunya kita akan menerima kuasa. Ya, di mana Roh Kudus turun atas kita dan kita menerima pengurapan dan di situ kita akan menjadi saksi Kristus. Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sedemikian rupa. Sesudah Yesus mengatakan demikian, dia terangkat ke surga. Ya, awan menutupinya dari pandangan murid-muridnya. Ya, dan pada waktu mereka lagi melihat ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, katanya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, tapi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti apa yang sudah kamu lihat. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, luar biasa firman ini. Di mana tadi dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Seringkali kan kita tanya, kalau Anda berdoa, saya berdoa, kapan Tuhan jawabannya? Kapan Tuhan? Mana hasilnya Tuhan? Selalu kita tanya kapan sedemikian rupa. Ya, mari. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata-kata yang perlu diragukan. Karena dia adalah Sang Juru Selamat. Dia tahu saat dan waktu yang terbaik untuk menjawab doa Anda dan saya. Firman Tuhan juga mengatakan, aku akan membuat indah pada waktuku. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Cintailah akan firman-Nya, maka akan memperkuat iman kita. Bahwa jawaban Tuhan pasti terjadi. Ya, tidak ada kata-kata yang sia-sia dan Yesus tidak pernah lalai akan janjinya. Ada amin? Haleluya. Ya. Banyak perkataan, kapan Tuhan penderitaanku berlalu? Kapan Tuhan kesusahanku selesai? Kapan Tuhan penyakitku segera sembuh? Sedemikian rupa yang banyak kita dengar. Tapi mulai Anda mendengar akan firman ini, serahkanlah semua kepada Tuhan. Karena dia yang memperdulikan hidup Anda dan saya. Dan pasti waktunya akan tergenapi jawaban doa itu. Ya. Yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kehidupan orang Kristen, kita juga tidak terluput daripada kesulitan atau kesukaran. Ya. Contohnya, pada beberapa tahun yang lalu, ya, di desa Kerala di India, sekelompok Muslim dan Hindu baru saja membakar sebuah rumah doa dan menyerang 3 orang anggota gereja. Ya, 2 hari kemudian, ketika pendetanya yang bernama Paul Cinire Muhammad, yang berlatar belakang seorang Muslim, berbicara kepada orang desa tentang penyerangan tersebut. Ia dan asistennya juga ikut mengalami penganiayaan. Apa yang dilakukan oleh pendeta Paul? Ya, ketika asistennya sedang dipukuli, ia berlutut dan berdoa, memohon agar Tuhan menyelamatkan mereka dan juga mengampuni para penyerang tersebut. Seorang wanita desa menyaksikan bagaimana pendeta Paul ini berdoa dan tersentuh oleh kerendahan hatinya, serta-merta meminta kepada para penyerang untuk berhenti. Apa yang terjadi yang terkasih? Penyerang itu segera dia berhenti, tetapi juga dia meminta maaf kepada pendeta itu. Dan pendeta Paul ini tidak mengadukan masalah itu kepada polisi, ya, karena mereka telah meminta maaf. Tetapi rumah doa itu sendiri sudah habis dimakan oleh api, tidak terselamatkan. Ya, karena sudah dibakar oleh orang-orang mereka.
Tetapi orang-orang Kristen yang ada di desa itu tetap bertekad untuk selalu bersekutu di dalam doa dan pemahaman Alkitab di dalam rumah mereka masing-masing. Ya, penganiayaan sering terjadi sedemikian rupa terhadap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, upaya untuk mewartakan Injil, menjadi saksi Kristus itu adalah sebuah komitmen total untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan Allah yang sudah terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu, beritakanlah Injil, jadilah saksi Kristus melalui perbuatan, bukan cuma dengan kata-kata. Ya, Tuhan Yesus juga pada waktu pelayanannya di muka bumi, ya, Dia menyembuhkan, memulihkan kehidupan orang-orang tersebut, bukan hanya bicara dan bicara, tetapi Yesus melakukan. Mengapa saya katakan demikian rupa? Ada seseorang yang sakit dan datang kepada Anda, ya, mohon untuk didoakan. Kita tidak cukup hanya untuk mendoakan, sementara orang ini kelaparan. Ya, aku sudah berdoa, sekarang pulanglah. No. Kita tahu akan keberadaan orang itu. Kita juga mau menolong pada waktu mereka lapar. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan doa, tetapi juga dengan perbuatan. Dan saya sangat tersentuh pada waktu saya membaca buku daripada Franklin Graham. Ya, itu anaknya Billy Graham, yang berjudul bukunya adalah Living Beyond the Limits. Artinya, hidup melampaui batas-batas. Dia memberi kesaksian bagaimana dirinya serta orang-orang yang setia kepada Tuhan bekerja dalam keadaan kehidupan yang rusak di Angola, Bosnia, Lebanon, dan juga kepada narapidana yang ada di penjara. Kehidupan yang rusak itu dipulihkan oleh firman Allah. Dan bantuan kemanusiaan serta perangkat-perangkatnya ibaratnya seperti peralatan medis, kebutuhan obat-obatan bagi yang sakit. Ya, karena peralatan-peralatan itu sangat berguna bagi para dokter yang ada di sana. Ya. Yang menyembuhkan memang betul. Tuhan memakai dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit, bukan peralatan saja. Ya. Jadi bagaimana keadaan yang harus kita lakukan dengan efektif apabila kita melihat situasi yang sedemikian rupa. Ya. Untuk semua kesusahan, Graham membawa firman Allah dengan perangkat-perangkatnya, juga disiapkan oleh Samaritan organisasi pelayanannya. Ia juga mendirikan atap-atap bagi orang di Bosnia, memberikan juga sapi-sapi yang menolong di dalam keadaan musim dingin bagi bangsa tersebut. Ya, dan itu adalah satu bagian, satu paket di dalam kita memberitakan Injil. Nggak bisa kita mau pergi di tempat orang kesusahan cuma doa. Ya, nggak bisa. Tapi ada perlengkapannya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, yang harus kita bisa berikan kepada mereka. Ya, luar biasa. Jadi, pemberitaan Injil menjadi usaha pertolongan yang sangat dibutuhkan pada tempat yang waktu itu mengalami kesusahan. Ya, isinya bukan sekedar membicarakan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Ya, kita tidak bisa melakukan orang yang lagi kelaparan, pulanglah, aku sudah berdoa bagi kamu. Nggak cukup, yang terkasih. Jadi kita harus wise juga. Ya, sedemikian rupa. Biasanya orang itu terlebih dahulu melihat apa yang dilakukan, bukan apa yang diucapkan. Ya, apa yang kamu lakukan. Ya, sedemikian rupa. Sangat penting untuk menjaga agar perilaku kita senantiasa sesuai dengan ucapan. Tetapi jika ada kata-kata yang kita ucapkan itu dengan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor, sebaiknya kita tidak usah melakukan pelayanan. Ya, kita harus bisa menyaring dengan sungguh-sungguh untuk perbuatan dan attitude kita. Karena kita semua dipanggil dan dipilih dan sudah diselamatkan.
Biarlah karakter Yesus ada di dalam karakter setiap anak Tuhan. Amin. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemberitaan Injil bukan sekedar untuk mengajar orang untuk berbalik dari jalan hidup mereka yang menuju kepada kebinasaan, ya, melainkan mempersiapkan orang-orang itu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak sebatas cuma firman, tetapi tidak dilakukan. Nggak bisa. Anda mendengar firman Tuhan dan kita harus melakukannya. Ya, baca sekali lagi buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Baca sendiri ya yang terkasih. Jadi sekali lagi, untuk saudara dan saya memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, kita harus tahu persis apa isi daripada Injil itu. Kita harus tahu persis isi daripada firman Tuhan itu. Bagaimana kalau Anda dan saya nggak mau baca firman Tuhan? Nggak ada waktu Bu Pendeta baca firman. Nggak ada waktu sedemikian rupa. Makanya nggak tahu apa yang diberitakan juga nggak tahu. Ya, oleh karena itu ayo. Dan itu adalah satu paket. Anda mencintai Tuhan, Anda juga harus mencintai firman-Nya. Dan melakukannya. Tidak cukup hanya sekedar tahu. Makanya banyak sekali orang Kristen yang KTP. Kristen tanpa pertobatan. Pokoknya udah dibaptis, udah selamat. Tapi perkataannya kotor, perkataannya sedemikian rupa keluar daripada jalur firman Tuhan. Ya. Belajar firman hanya dapat dimulai dengan merendahkan diri di bawah otoritas Allah. Ini sangat penting. Kalau sebagai anak Tuhan tidak ada kerendahan hati, tidak mau di bawah otoritas Allah seperti yang sesuai dengan firman Tuhan, perlu sekali dipertanyakan apakah dia seorang anak Tuhan yang sejati. Ya, makanya dari buah-buahnya kita tahu. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam kita melangkah, menyandang kata-kata aku anak Tuhan, menyandang aku pelayanan. Dan kalau aku sudah melayani, siapa nanti? Apakah aku di atas mereka atau aku di bawah mereka? Nggak ada itu di dalam Tuhan. Setiap pelayan Tuhan adalah sama kedudukannya. Semua melayani, bukan cuma yang berdiri di depan itu hamba Tuhan. Saudara sebagai pendengar semua itu juga adalah hamba Tuhan. Yang juga dipakai, diutus menjadi saksi Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Ya, yang penting buah-buahnya sangat nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, dibutuhkan dedikasi dan komitmen untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau yang kita renungkan cuma YouTube terus, boleh ya kalau itu firman Tuhan. Atau yang Facebook yang isinya cuma glamor sedemikian rupa, ya. Renungkanlah akan suara Tuhan, karena itu akan terpancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya kita mengerti bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah awal dari pemberitaan Injil. Ya. Jadi, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah awal dari pemberitaan Injil yang mengajak saudara dan saya mengambil bagian di dalamnya. Ya, bukan cuma direnungkan terus kita tidur dan kita tidak melakukan apa-apa. Seperti tadi yang sudah tertulis di dalam Kisah 1 ayat 8, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi saudara dan saya, sadarilah akan kedudukan kita sebagai saksi Kristus. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus harus didahului dengan menerima kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak mungkin menjadi saksi yang efektif. Haleluya. Jadi, bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Panggilan bagi semua anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Kita berbicara saat ini yang terkasih, bersaksi bagi Kristus dalam hal yang sangat sederhana dapat kita lakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam diri Anda dan saya, ya, sehingga kita menerima
keselamatan. Berita tentang keselamatan yang sudah saudara dan saya peroleh itu penting sekali diceritakan kepada semua orang. Ya, khususnya mereka yang belum mengenal dan belum menerima keselamatan tersebut. Tujuannya agar banyak orang yang percaya dan mau diselamatkan oleh Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami. Ya, setelah Anda dan saya ditebus, dilawat oleh Tuhan Yesus, sudah waktunya kita akan terjadi perubahan hidup di dalam diri kita. Otomatis itu. Kalau Anda benar-benar ada api di dalam diri kita dan mau memberitakan kesaksian yang Anda alami, ya. Perlihatkan apa yang menjadi perubahan hidup di dalam diri kita itu akan dilihat oleh orang lain. Oh iya ya, orang ini kok jadi berubah. Dulunya yang penakut, sekarang jadi pemberani. Ya, seperti pada waktu Petrus. Ya, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi dia tidak takut lagi apa yang dulunya dia adalah seorang penakut. Ya, karena Roh Kudus yang mengurapi dan bekerja dengan powerful bagi orang yang mendengarnya. Yang ketiga, kita mampu mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita. Jadi pada waktu Anda mengalami jamahan daripada Roh Kudus, Anda bisa bersaksi. Anda bisa mengajar kepada teman-teman, menunjukkan bagaimana Sang Juru Selamat itu menebus hidup Anda dan saya. Ya, dan dibarengi dengan keteladanan hidup. Ada sesuatu yang baik yang Anda pancarkan keluar bagi orang lain. Itulah, ya. Jadi kesaksian sekedar untuk mengatakan, bukan hanya untuk mengatakan atau menceritakan apa yang Anda alami, tetapi kesaksian Anda harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi yang terkasih, tugas menjadi saksi Kristus adalah tugas semua orang yang percaya. Loh, ada tugas loh. Ya, Anda dan saya mengatakan, aku orang percaya. Ingatlah, ada tugasnya. Apa tugasnya? Menjadi saksi Kristus, ya. Dan setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada, ya. Dan hari ini kita sudah belajar bagaimana saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada? Yang kedua, mengapa Anda dan saya harus menjadi saksi Kristus? Ya, yang ketiga, apa komitmen yang Anda dan saya ambil untuk mengaplikasikan renungan yang sudah kita dengar pada siang hari ini menjadi saksi Kristus? Ya, karena kita tahu saat kita dipanggil menjadi saksi Tuhan, maka Roh Kudus akan memperlengkapi hidup saudara dan saya, mempersiapkan bahwa setiap hari kita mampu menjadi saksinya. Dan hari ini adalah hari yang terindah, kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, hari yang sering diabaikan, ya, yaitu hari kita memperingati setiap 40 hari setelah Paskah, menandai peristiwanya Kristus ke tempat Bapa di dalam kemuliaannya. Jangan lupa akan hal itu. Amin. Ada tercatat di dalam buku ensiklopedia tulisan dari Griffith Thomas mengatakan, kenaikan Kristus bukan sekedar fakta besar dalam perjanjian baru, tetapi sekaligus menjadi faktor besar dalam kehidupan Kristus dan orang Kristiani. Sedangkan gambaran mengenai Yesus Kristus tidak akan lengkap tanpa menyertakan peristiwa kenaikan beserta semua konsekuensinya. Amin. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya,
Dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Amin. Ya, sungguh firman Tuhan ini sangat bagus, meteraikan di dalam setiap hati kita. Bacalah kembali ya. Pikirkanlah bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit dari kubur, pulang kepada Bapa dan sedang menjadi pengantara kita saat ini. Dan dia akan datang kembali. Jangan lupa, Yesus akan datang kembali bagi saya, bagi hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar akan bagaimana mampu menjadi saksi Kristus. Bukalah hatimu, kita akan bersama-sama menyanyikan, menyembah, jadilah saksi Kristus. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan setiap kita bagaimana kedudukan Anda dan saya yang sudah ditebus dan dipanggil, dipilih menjadi saksinya. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Amin. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Sementara musik saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita. Apa saja yang Engkau alami dan bagaimana karya penebusannya, di mana Yesus berlawat akan hidup Anda dan saya, sehingga kita menemukan satu hubungan pribadi yang luar biasa. Karena hubungan pribadi yang indah bersama Yesus, maka hidupmu dan hidupku tidak pernah akan sama lagi. Ya, mari kita mau tinggalkan hidup kita yang lama dan jadilah saksi Kristus. Maka kita akan mendapatkan satu kehidupan yang baru. Karena api cinta Kristus itu berkobar-kobar di dalam diri Anda dan saya. Mari semuanya, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, amin, jadilah saksi Kristus. Kehidupan dulu kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh luar biasa yang terkasih. Kalau hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kalau api cinta Kristus itu berkobar di dalam diri Anda dan saya, maka otomatis kita tidak perlu lagi malu. Kita selalu haus dan lapar menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Haleluya. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai satu-satunya Tuhan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa,
yang Engkau telah limpahkan di dalam hidup kami dengan luar biasa. Mampukan kami ya Tuhan, urapi setiap kami, juga pendengar dimanapun berada Tuhan. Mampukan kami semua menjadi saksi-Mu. Utuslah kami ya Tuhan, agar kami menjadi terang di tengah kegelapan sekeliling kami. Karena pengurapan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami rindu memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib ya Bapa. Biarlah dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus kami semuanya. Bahwa Engkaulah juga yang mengutus kepada semua, baik Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih dimanapun mereka mendengarkan firman ini. Karena sungguh firman ini menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan bagi setiap kami. Mampukan ya Tuhan menjadi saksi Kristus sampai Engkau datang kembali. Dan hamba berdoa secara khusus bagi pendengar yang setia. Mungkin mereka lagi mengalami berbagai macam tantangan pergumulan hidup ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau tetap ada, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap ulurkan tangan-Mu setiap hari kepada mereka. Bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi-Mu. Dan Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk menjawab dan menjamah setiap doa-doa daripada pendengar yang terkasih. Yang sakit Engkau sanggup menyembuhkannya. Yang mengalami tekanan ekonomi Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Yang mengalami keretakan hubungan keluarga Engkau sanggup mempersatukan kembali. Bahkan yang masih memiliki mimpi-mimpi yang indah, jawaban doa yang belum terjawab, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Engkau akan memberikan indah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu indahnya hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kami semua betapa berharganya hidup kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan bagaimana kita mampu untuk menjadi saksi Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dan percayalah bahwa Roh Kudus akan tetap mengurapi dan membakar hati Anda dan saya sehingga kita tetap berapi-api menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mau mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.